Genryu sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Dia membuka matanya dengan heran dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Tidak ada yang aneh. Kekuatan jiwamu cukup untuk mengumpulkan ketiga besi bintang dingin surga utara ini. Bagaimanapun juga, perpaduan jiwa bukanlah hal yang baik. Jika hal ini terjadi terlalu sering, akan lebih sulit untuk memisahkan mereka di kemudian hari. Mata Li Yunxiao berkedip-kedip, dan dia berkata dengan cemas, "Jangan bertanya terlalu banyak. Aku merasa ada yang tidak beres. Ketujuh besi bintang dingin surga utara ini sepertinya terkontaminasi dengan energi iblis. Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman." Genryu terkejut dan segera menyatu ke dalam jiwa Li Yunxiao, tanpa berkata apa-apa menyebabkan tubuhnya mulai menjadi iblis. Saat jiwa-jiwa menyatu, dia juga merasakan energi iblis yang gelisah dan menjadi bingung. Di sisi lain, Yuan Gaohan tidak bereaksi banyak. Karena pagoda kuno, dia tidak melihat penampakan iblis Li Yunxiao. Dia fokus mengumpulkan 4 pilar dan terus memikirkan cara merebut 3 pilar dari Li Yunxiao setelah melarikan diri. Shiu, shiu, shiu. 3 pilar di sisi Li Yunxiao langsung ditarik keluar dan dilarikan ke atas, menyebabkan rantainya berdenting dan bergoyang di langit. Yuan Gaohan kaget. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Ketiga pilar itu bergegas dan menarik ke-4 pilar di sisinya. Yuan Gaohan berkata dengan kaget, "Rantai ini bukan bahan biasa, mungkin tidak mudah." Dentang. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara rantai putus. Li Yunxiao benar-benar menghancurkannya dengan paksa, dan 3 besi bintang dingin surga utara melayang ke langit. Ini bagaimana bisa dipatahkan dengan mudah? Yuan Gaohan kaget dan merasakan keanehan yang tak terlukiskan. Pandangannya tertuju pada rantai besi. Tidak diragukan lagi itu adalah material tingkat 9. Mereka bahkan memancarkan cahaya gelap dan menimbulkan perasaan dingin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Li Yunxiao membawa 3 besi bintang dingin surga utara menuju susunan teleportasi. Pupil matanya menyusut saat dia segera menyadari tanda-tanda transformasi iblis di tubuh Li Yunxiao. Dia dengan dingin berteriak, "Kamu masih berani berbohong kepadaku bahwa kamu bukan murid dari sekte pemakan jiwa. Jika ini bukan teknik pertarungan jiwa, lalu apa itu?" Yuan Gaohan juga dengan santai melambaikan tangannya, dan ke-4 pilar itu sudah bergoyang tak terkendali. Kini, dengan tarikan kekuatan jiwanya yang kuat, mereka juga langsung melesat ke langit. Terlebih lagi, ke-4 pilar itu datang satu demi satu, dan rantai yang diikat di tengahnya langsung putus dengan sendirinya saat melesat ke langit. Suara tajam putusnya rantai terdengar di hati Yuan Gaohan. Tiba-tiba, pikirannya berpacu dan dia segera memahami sesuatu. Dia memusatkan pandangannya pada tempat di mana rantai itu putus dan segera menghirup udara dingin. Seluruh tubuhnya menggigil. Itu sebenarnya terkorosi oleh aura iblis. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia menatap pagoda kuno itu dengan kaget. Chi iblis yang terus-menerus melonjak sepertinya telah berubah dan berhenti. Namun, ini hanyalah ketenangan sesaat sebelum badai. Chi iblis berhenti selama beberapa detik, dan pagoda kuno mulai mengeluarkan getaran besar. Pasir kuning berputar-putar tertiup angin, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan lapisan awan gelap berkumpul bergulung tanpa henti. Yuan Gaohan sangat terkejut sehingga dia buru-buru bergegas. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk membungkus 4 besi bintang dingin surga utara dan dengan cepat terbang di langit. Chi iblis yang dapat merusak material tingkat 9 dan menyebabkan anomali sebesar itu, benda di dalamnya pasti tidak sederhana. Kali ini, sesuatu yang luar biasa telah benar-benar dirilis. Dia melihat Li Yunxiao telah tiba di formasi teleportasi, dan dia berteriak dengan marah dari jauh. "Apakah kamu sudah melihat sesuatu sejak lama? Anda sebenarnya tidak memberitahu saya." Li Yunxiao telah menyimpan 3 pilar tersebut ke dalam monumen ilahi semesta. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan menyerah untuk mengumpulkannya? Berhentilah bicara omong kosong.
Aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Aku pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat melakukan mantra dan mulai mengaktifkan formasi teleportasi. Yuan Gaohan terkejut dan dia terbang dengan sekuat tenaga. Seolah-olah dia sedang berlari dengan membakar jiwanya. Dalam beberapa kedipan mata, dia mendarat di formasi teleportasi. Jika dia benar-benar membiarkan Li Yunxiao berteleportasi sendirian, dia akan benar-benar tamat. Setelah memasuki formasi, matanya terbakar amarah. Li Yunxiao tidak bisa diganggu dengan emosinya dan dengan cepat mengaktifkan formasi. Tempat ini memberinya firasat buruk. Pagoda kuno di kejauhan berguncang terlalu keras, dan ki iblis terus mengalir keluar, berkumpul di langit. Pemandangan ini hampir persis sama dengan yang terjadi di Istana Ilahi di Gunung Meru saat itu. Apa yang sedang terjadi? Hati Li Yunxiao tiba-tiba bergetar, dan dia melihat formasi di sekitarnya dengan kaget. Itu sebenarnya mulai terdistorsi, dan sinar cahaya, keemasan bergetar. Ruangan itu bergetar seiring dengan pagoda kuno. Tidak bagus, terowongan luar angkasa yang dibuka oleh formasi akan runtuh, cepat pergi. Yuan Gaohan mengeluarkan raungan keras, dan dengan cepat membentuk segel ke dalam formasi, mempercepat operasinya. Ruang di sini selalu sangat stabil, dan dia tidak menyangka pagoda kuno menjadi begitu rapuh begitu terjadi sesuatu. Gemuruh! Pagoda kuno itu akhirnya tidak tahan terhadap guncangan hebat dan meledak. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar dari pusat pagoda kuno, dan ruang itu hancur berkeping-keping, seperti potongan kertas menari di udara, dan akhirnya musnah. Formasi tempat Li Yunxiao dan Yuan Gaohan berada dalam sekejap, dan langsung menyusut menjadi titik cahaya, membawa mereka berdua dan menghilang dari angkasa. Tempat di mana mereka sebelumnya berada langsung hancur. Keduanya merasakan tekanan abnormal dalam cahaya. Kekuatan teleportasi semacam itu menyebabkan kerusakan besar pada tubuh mereka, tapi tidak sampai mereka tidak tahan. Terlebih lagi, mereka berdua sudah menghitung jarak saat mengatur formasi. Namun kali ini mereka jelas merasa formasi itu akan runtuh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tekanannya begitu besar? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Anda adalah tubuh jiwa cahaya bintang lapisan ke-8. Apakah Anda melakukan sesuatu saat mengatur formasi? Lakukan adikmu, aku akan pingsan. Jika kamu pingsan, kamu masih memiliki tubuhmu. Tetapi jika ayah ini pingsan, aku akan mati. Oh tidak, ini badai luar angkasa. Keduanya langsung bergegas keluar beberapa mil jauhnya, dan dampak yang disebabkan oleh runtuhnya pagoda kuno menyebabkan seluruh ruang runtuh, menyapu ke segala arah. Saat ini, buaya yang sedang tidur nyenyak di reruntuhan tiba-tiba membuka matanya. Anggota tubuhnya terus gemetar, dan ia menggelengkan kepalanya. Ia bahkan mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Matanya penuh rasa sakit, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar, dan seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya, berubah menjadi angin astral dahsyat yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh reruntuhan. Di dalam angin astral, sejumlah besar warna hitam menyembur keluar, dan ternyata kehampaan tak berujung meluas. Dalam kehampaan hitam itu, seberkas cahaya melesat keluar, langsung melewati angin astral, dan memantul ribuan meter jauhnya. Dua sosok terpisah dari cahaya, dan terus berguling-guling di udara, terlihat sangat malu. Itu adalah Li Yunxiao dan Yuan Gaohan. Salah satu dari mereka berwajah pucat, dan kulit di tubuhnya pecah-pecah sedikit demi sedikit, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Yang lainnya redup dan tidak menentu, seperti bintang yang sekarat, yang akan jatuh kapan saja. Keduanya memandang reruntuhan di kejauhan dengan ngeri, dan telah sepenuhnya tersapu oleh angin astral. Di tengah angin astral yang sangat besar, sejumlah besar demonic qi hitam meluap, dan perlahan mengembun menjadi sosok manusia. Hitam pekat tanpa wajah, berdiri dengan tenang di tanah. Itu benar-benar menekan iblis besar. Yuan Gaohan berkata dengan ngeri, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan bahkan tidak bisa memadatkan tubuhnya untuk sementara waktu. Ci,
iblis di wajah iblis. Besar terus berubah, dan segala jenis wajah melintas, tidak mampu memadat. Pada saat ini, angin astral yang ganas berangsur-angsur menyusut, dan mengembun menjadi buaya lagi, tergeletak di tanah, menatap tajam ke arah iblis besar. Matanya dipenuhi kebencian dan permusuhan. Meneguk, Li Yunxiao tiba-tiba menelan seteguk air liur dan merasa haus. Kemunculan Great Demon akhirnya menguat. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah Great Demon tampak persis seperti di Jia. Satu-satunya perbedaan adalah Great Demon ini terlihat lebih kuat, lebih tinggi, dan aura jahat di wajahnya bahkan lebih kuat daripada di Jia. Yuan Tua, apakah catatan tempat suci mengatakan bahwa orang-orang dari klan iblis semuanya terlihat sama? Mengapa Anda menanyakan hal itu? Menurutku tidak. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Lalu, jika aku melihat dua iblis besar yang terlihat sama, tetapi yang satu lebih tinggi dan lebih kuat, apakah mereka akan kembar? Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Kenapa kamu menanyakan hal aneh seperti itu? Mata Yuan Gaohan membelalak, dan dia melihat bintang-bintang di sekelilingnya, dan berkata dengan cemas, "Sekarang kita harus memikirkan bagaimana cara kembali. Ini adalah tanah tandus kuno, luasnya ribuan mil. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah ada jalan kembali?" Li Yunxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika kamu datang ke sini, kamu tidak meninggalkan rencana cadangan, bukan?" Yuan Gaohan tersenyum pahit dan berkata, "Saya menghitung waktunya dan merencanakan bahwa ketika waktunya habis, badan utama akan mengirim pembangkit tenaga listrik Jiutian untuk menjemput saya, dan kemudian kita akan kembali melalui galaksi ini." Li Yunxiao memikirkan tentang galaksi yang membentang melintasi galaksi dan energi mengerikan yang mendatangkan malapetaka, dan hatinya menjadi mati rasa. Sekarang dia tidak memiliki Bahtera Nuh. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara kembali ke bumi. Demon besar di kejauhan tampaknya telah tenang, dan dia melihat sekeliling kereruntuhan tandus kuno yang saling terhubung. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut, dan dia memiringkan kepalanya sambil berpikir keras. Buaya tidak bergerak, dan dia menatapnya, matanya dipenuhi ketakutan. "Berapa lama aku dikurung?" Setan besar tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema ke seluruh ruangan, memasuki telinga Li Yunxiao dan Yuan Gaohan. Ekspresi mereka berubah, dan mereka dengan cepat mundur karena terkejut. Iblis besar tercengang, dan dia tidak menyangka mereka berdua akan bereaksi seperti itu. Senyuman kejam muncul di wajahnya, dan dia meraih udara. Seketika, ruang di langit mulai menyusut, seperti kain yang ditarik ke bawah. Tidak peduli bagaimana Li Yunxiao dan Yuan Gaohan terbang, mereka terpaksa mundur. Teknik penyusutan begitu dekat. Namun sejauh ini, Li Yunxiao terkejut. Dia melihat dirinya terbang kembali ke reruntuhan tanah tandus kuno, dan hatinya tenggelam. Dia rakus terhadap materi kelas 9 itu, dan seperti yang diharapkan masalah besar telah terjadi. Yuan Gaohan memiliki pemikiran yang sama dengannya. Keduanya seperti dua perahu kecil di lautan, tidak mampu mengendalikan diri. Mereka membiarkan angin dan hujan menerpa mereka, dan di bawah cengkeraman iblis besar, mereka terjatuh menuju tanah tandus kuno. Kong! Saat mereka berdua terjatuh menuju tanah tandus kuno, buaya yang diam itu tiba-tiba bergerak. Ia meraung dan menyerang Great Demon. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.